Mentari pagi perlahan menyibak kabut tipis yang menyelimuti desa Sukaendah. Di pojok jalan utama desa itu, berdiri sebuah warung kopi sederhana dari kayu tua dan atap seng berkarat, namun aroma kopinya mampu membuat siapapun yang lewat menoleh. Pemiliknya, Andi, lelaki berusia 40 lebih dengan wajah keras namun tatapan tenang, sudah sibuk sejak subuh. Tangan kasarnya menuang air panas ke gelas-gelas bening, menciptakan suara desis yang tak kalah nikmat dari aromanya. Tak banyak yang tahu, di balik warung kecil itu, tersimpan masa lalu yang gelap dan berdarah. Warga mengenal Andi sebagai orang baik. Ia murah senyum, suka membantu tetangga, dan tak pernah menolak siapapun yang ingin ngopi walau tak punya uang. Tapi ada yang aneh dari dirinya. Tak pernah sekalipun ia menunjukkan rasa sakit. Bahkan saat pisau dapur melukai tangannya tempo hari, ia hanya tersenyum kecil dan membalutnya seadanya, tanpa ekspresi nyeri. Desas-desus pun muncul. Ada yang bilang Andi punya ilmu, ada juga yang bilang ia dulu anggota pasukan khusus. Tapi Andi tak pernah menjelaskan apapun. Ia hanya berkata, "Dulu saya orang bodoh." Pagi itu, warung Andi ramai. Beberapa petani duduk sambil bercanda, seorang tukang ojek mengelap keringatnya, dan anak-anak sekolah lewat sambil melambaikan tangan. Namun, suasana ceria itu sedikit terusik ketika tiga lelaki asing berhenti di depan warung dengan motor besar dan tatapan dingin. Mereka tak berkata apa-apa, hanya memesan kopi hitam dan duduk di pojok meja, matanya menatap Andi tajam seolah sedang mengukur sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pemilik warung. Andi mengenali salah satu dari mereka. Tatapan kosong si gondrong yang duduk paling kiri itu, tak pernah ia lupakan. Dulu ia anak buah Bambang, preman Jakarta yang dulu menjadi musuh bebuyutan Andi. Andi pura-pura tak melihat, tapi jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, masa lalunya telah menemukan jalan pulang. Sepanjang hari itu, Andi gelisah. Ia tetap melayani pelanggan seperti biasa, tapi pikirannya melayang ke tahun-tahun yang sudah ia kubur. Tangan yang kini menuang kopi dulu pernah memegang besi panas, memukul, melukai, bahkan membunuh. Ia tidak bangga. Justru itu sebabnya ia melarikan diri sejauh mungkin dari kota, membangun warung kopi ini sebagai penebusan dosa. Tapi jika Bambang benar-benar mengirim orang mencarinya, berarti damainya sebentar lagi akan direnggut. Sore menjelang, tiga lelaki itu pergi tanpa pamit. Mereka hanya melempar uang ke meja dan melirik tajam ke arah Andi. Satu dari mereka sempat berkata pelan, "Warung yang tenang, buat yang pura-pura lupa dosa." Kata-kata itu menghantam dada Andi lebih keras dari pukulan manapun. Ia tahu, pesan itu bukan sekadar sindiran. Itu ancaman. Ancaman bahwa warung kecilnya bukan lagi tempat aman. Malam itu, Andi duduk sendiri di bangku kayu depan warung. Kopi di tangannya sudah dingin, tapi pikirannya masih panas. Ia memandang langit yang gelap, mencoba membaca petunjuk dari bintang-bintang. "Ya Allah," bisiknya lirih, "kalau mereka datang untuk balas dendam, lindungi orang-orang desa ini. Jangan biarkan mereka jadi korban dosa lamaku." Andi menghela napas dalam-dalam, menatap warungnya yang remang-remang. Di balik aroma kopi dan senyum yang ia sajikan setiap hari, kini tersembunyi bara yang perlahan menyala kembali. Dan ia tahu, seberapa keras pun ia menutup pintu masa lalu, jika seseorang bernama Bambang mengetuknya, pintu itu pasti akan terbuka. Hujan turun lebat malam itu, seperti ingin mencuci dosa yang tertinggal di bumi. Di dalam warung kopi yang kini sepi, Andi duduk sendiri, menatap lekat api kecil dari lampu minyak yang menggantung di atas meja. Ingatannya menembus waktu, kembali ke belasan tahun lalu, ke lorong-lorong gelap Jakarta, di mana kekerasan adalah bahasa sehari-hari, dan darah adalah hal biasa. Dulu, ia adalah Andi Serigala, pemimpin kelompok preman yang ditakuti di wilayah Tanah Abang. Bersama Bambang, yang dulu ia anggap saudara sendiri, mereka menguasai pasar, terminal, bahkan melindungi bisnis-bisnis gelap. Mereka bagaikan dua sisi mata uang, tak terpisahkan, tapi berbeda. Namun ambisi Bambang perlahan berubah menjadi rakus. Ia ingin lebih, tak peduli darah siapa yang harus tumpah. Semua berubah ketika terjadi peristiwa yang tak bisa dilupakan Andi. Suatu malam, Bambang memerintahkan anak buahnya membakar toko milik seorang pedagang tua yang menolak membayar uang keamanan. Tanpa perintah Andi, tanpa peringatan, toko itu terbakar bersama istri dan anak si pedagang yang tertinggal di dalam.
Saat Andi datang, ia hanya melihat api dan jerit manusia yang tak sempat ia selamatkan. Malam itu, ia muntah di pinggir jalan, untuk pertama kalinya merasa jijik terhadap dirinya sendiri. Andi memutuskan keluar, tapi keluar dari dunia hitam tak semudah keluar dari pintu rumah. Bambang merasa dikhianati. "Lo mau main jadi suci sekarang?" kata Bambang waktu itu, dengan tawa menghina. Mereka sempat berkelahi, berdarah-darah, di lorong belakang gudang. Andi menang, tapi ia tak membunuh. "Gue udah selesai," kata Andi sambil berjalan menjauh, meninggalkan Bambang yang bersumpah akan mencarinya sampai dapat. Ia menghilang dari Jakarta malam itu. Menumpang truk logistik, Andi menuju arah yang bahkan ia tak tahu namanya. Di perjalanan, ia singgah di sebuah pesantren tua yang menampung orang-orang terlantar. Di sanalah ia bertemu dengan Kiai Mahfuz, seorang lelaki renta dengan mata tajam seperti pisau, tapi tutur kata selembut kapas. Kiai itu tahu siapa Andi, bahkan tanpa bertanya. Tapi ia tak mengusir. Justru, ia mengajarkan Andi cara baru untuk bertarung, bukan dengan tangan, tapi dengan kesabaran. Di sana pula, Andi belajar ilmu kebal. Ilmu itu tidak datang dari jimat atau syarat aneh seperti dalam cerita orang. Ilmu itu datang dari latihan rohani dan keikhlasan. Berbulan-bulan Andi berpuasa, bertapa, dan bermunajat. Saat pertama kali ia diuji dengan api dan golok, ia bahkan tak sadar bahwa dirinya sudah tak lagi bisa dilukai. Tapi sang kiai memperingatkan, ilmu ini hanya akan menyertaimu selama hatimu bersih. Kalau kau kembali pada niat membalas, ia akan meninggalkanmu. Setelah bertahun-tahun hidup di pesantren, Andi memutuskan membangun warung kopi di desa terpencil. Bukan hanya sebagai tempat usaha, tapi sebagai simbol hidup barunya. Kopi adalah sesuatu yang pahit, tapi dicari. Sama seperti masa lalunya, pahit, tapi membentuk siapa dirinya hari ini. Ia pikir hidupnya akan tenang selamanya, tapi dengan kedatangan anak buah Bambang, ia sadar, masa lalu tak bisa dikubur hanya dengan doa dan secangkir kopi. Malam itu, suara hujan memudar. Andi bangkit dari kursi kayunya, menutup pintu warung perlahan. Tapi sebelum ia masuk ke dalam, ia melihat sesuatu di bawah pintu, sehelai kertas basah, ditempel dengan paku kecil. Tulisan tangan kasar berbunyi, "1 minggu lagi. Siapkan dirimu, serigala." Jantung Andi berdegup keras. Bambang akan datang, dan dunia yang telah lama ia tinggalkan, kini datang menjemputnya kembali. Sejak mobil hitam itu parkir di depan warung kopi, desa Sukaenda seperti kehilangan denyutnya. Tak ada lagi anak-anak berlari di jalan, tak ada ibu-ibu bersenda gurau di depan warung, bahkan suara jangkrik pun terasa lebih pelan, seolah alam pun menahan napas. Bambang tak langsung berbuat keributan. Ia hanya duduk di kursi depan warung, menatap Andi tanpa senyum, menyesap kopi seperti raja yang menunggu eksekusi. Setiap hari, ia kembali. Kadang sendiri, kadang membawa anak buahnya. Mereka duduk berjam-jam di warung Andi tanpa bicara banyak, hanya menghadirkan aura ancaman yang membuat pelanggan menjauh. Omset Andi anjlok. Warung yang dulu ramai kini sunyi seperti kuburan. Tapi Andi tetap membuka warung setiap pagi, tetap menyeduh kopi, tetap tersenyum pada siapapun yang datang, walau hanya seekor kucing. Bambang tahu apa yang ia lakukan. Ia tak datang untuk langsung menyerang. Ia datang untuk menguras kekuatan mental Andi, sedikit demi sedikit. "Lo pikir hidup lo sekarang lebih baik? Lo cuma lari," katanya suatu sore, saat warung benar-benar kosong. "Gue gak pernah lari, Bambang," jawab Andi pelan. "Gue mundur, supaya gak jatuh makin dalam." Bambang tertawa mengejek, tapi tawa itu terdengar pahit. Seolah ia sendiri tak yakin siapa sebenarnya yang menang dalam hidup mereka. Warga desa mulai resah. Sebagian berani bertanya, tapi banyak yang hanya berbisik di belakang. Pak Darto akhirnya bicara belak-belakan. "Pak Andi, maaf saya bicara terus terang. Tapi kalau mereka terus di sini, desa kita bisa rusak." Orang mulai takut. Anak-anak trauma. Ini bukan cuma soal bapak lagi. Kata-kata itu seperti hantaman palu di hati Andi. Ia menyadari, pilihannya untuk menahan diri sudah mulai berdampak pada orang lain. Malam harinya, warung dilempari batu. Beberapa jendela pecah, kursi-kursi terbalik. Saat Andi keluar, tak ada siapapun di luar, hanya suara motor menjauh dengan tawa yang mengoyak malam. Kali ini, bukan hanya ancaman. Ini peringatan. Tapi Andi tak marah.
Ia hanya membersihkan pecahan kaca, mengangkat kursi satu persatu, lalu duduk di bangku kayu, diam. Tapi dalam diam itu, ada bara yang mulai hidup. Ia sadar, kebijaksanaan tak berarti membiarkan kejahatan merajalela. Esoknya, Andi berjalan ke masjid desa. Ia duduk di serambi dan menunggu Kiai Mahfuz yang sedang singgah dalam perjalanan dakwah. Saat Kiai datang, Andi menunduk dalam, seperti murid yang merasa gagal. Saya sudah mencoba tenang, Kiai. Tapi mereka tak berhenti. Kalau saya melawan, apakah itu berarti saya kembali ke jalan lama? Kiai Mahfuz menepuk pundaknya. Kadang diam adalah kekuatan, tapi kadang diam adalah dosa. Kau tahu hatimu, Andi. Selama kau bertarung untuk melindungi, bukan membalas, kau tetap di jalan yang benar. Malam itu, Andi mengambil kotak kayu dari bawah lantai warung. Di dalamnya, bukan senjata, tapi kain putih, tasbih, dan sebilah keris lama peninggalan ayahnya yang dulu seorang jawara. Ia memandangi keris itu lama sekali, sebelum membungkusnya kembali dengan doa. Kalau mereka memaksa, gumamnya lirih, aku akan melawan. Tapi bukan dengan kebencian, dengan tanggung jawab. Angin malam bertiup pelan, seolah mengangguk setuju. Pagi itu, embun masih menggantung di dedaunan ketika Andi memutuskan berjalan kaki menuju bukit kecil di pinggir desa. Di sana, berdiri sebuah musola tua yang dulunya sering ia kunjungi saat baru pindah ke desa. Tapi pagi itu bukan untuk ibadah biasa. Ia ingin menyendiri, berbicara dengan Tuhan tanpa perantara, membawa segala keraguan, kemarahan, dan ketakutannya ke hadapan langit. Ya Allah, bisiknya lirih, jika aku harus berdiri melawan, tuntun aku agar tak tergelincir ke jalan lama. Langkah Andi berat saat turun dari bukit. Di kejauhan, ia melihat asap mengepul ke langit. Semakin dekat, ia menyadari, itu dari arah warung kopinya. Ia berlari, napasnya terputus-putus, dan dadanya mulai sesak. Saat sampai, yang ia temui adalah warga yang berkerumun panik. Warungnya terbakar, api menyambar rak kayu, meja, bahkan foto almarhum ibunya yang biasa tergantung di sudut ruangan. Tak ada yang bisa diselamatkan. Air mata Andi jatuh tanpa suara. Bambang muncul beberapa jam kemudian. Ia berdiri di pinggir puing-puing, tersenyum puas. Warung udah gak ada, Andi. Lo gak punya tempat sembunyi lagi. Andi menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan luka yang dalam. Gue gak pernah sembunyi, Bang. Tapi lo ternyata udah bukan saudara gue lagi. Bambang tertawa keras. Gue gak butuh jadi saudara lo. Gue cuma mau lihat lo balik ke tanah tempat lo dulu berdiri. Sebagai preman. Tapi di balik sorot mata Bambang yang garang, tersimpan bayang-bayang keraguan. Ia melihat Andi berdiri di depan warungnya yang hangus, tanpa gentar, tanpa amarah. Dan justru itulah yang membuatnya gelisah. Bambang ingat Andi yang dulu, brutal, liar, penuh dendam. Tapi Andi yang kini, diamnya lebih mematikan daripada tinju. Bambang tak tahu, apakah Andi sudah jadi orang suci, atau justru lebih berbahaya dari sebelumnya. Di malam hari, Andi duduk di tanah, tepat di depan bekas warungnya. Ia tidak tidur, ia memandangi bara yang masih menyala, seolah mendengar suara ibunya di antara desir angin. Ia menggenggam tasbihnya erat, menguatkan hati. Keesokan harinya, ia mendatangi balai desa dan meminta izin menggunakan tanah lapang di belakang masjid untuk membangun kembali warung kecil, tapi bukan cuma jual kopi. Saya ingin ada rak kitab, dan ada tempat untuk anak muda belajar silat. Warga mulai bergerak, satu persatu. Pak Darto menyumbang papan. Bu Rini membawa peralatan makan yang tersisa. Pemuda desa membantu menggali fondasi. Mereka tak berkata banyak, tapi dari tatapan mereka, Andi tahu, ia tidak sendiri. Bambang mungkin bisa membakar warung, tapi tidak bisa membakar semangat yang tumbuh di hati orang-orang yang mulai percaya padanya. Dan itulah kekuatan sejati yang tak pernah ia miliki dulu. Di sisi lain, Bambang mulai merasa terancam. Ia tidak menyangka Andi akan bangkit secepat itu, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebangkitan yang menyebar seperti api semangat. Kalau dia gak dihancurkan sekarang, katanya pada anak buahnya, dia akan jadi lebih kuat dari dulu. Maka sebuah rencana disusun. Kali ini bukan sekadar teror atau intimidasi. Bambang ingin mengakhiri semuanya, dengan darah. Dani, yang kini duduk di bawah langit malam, mengangkat wajahnya ke bintang. Di tangannya, keris warisan ayahnya sudah tak lagi menakutkan,
tapi menjadi pengingat bahwa darah bisa membawa kehancuran, tapi juga bisa menjadi pertahanan. Ia menutup matanya dan berkata lirih, kalau ini memang jalan yang harus kujalani, maka aku tak akan mundur lagi. Tapi kali ini, aku akan berjalan bukan sebagai serigala, tapi sebagai penjaga. Langit malam itu tak berbintang. Awan kelabu menggantung berat, seakan turut menyimpan firasat buruk. Angin bertiup dingin melewati celah-celah papan warung baru Andi yang masih belum selesai dibangun. Di dalam, Andi duduk bersila, ditemani lampu minyak dan suara zikir lirih. Ia tak tidur sejak senja. Entah kenapa, hatinya merasa gelisah, seperti seekor rusa yang mencium bau macan dari kejauhan. Lalu tiba-tiba, anjing kampung menyala keras. Diikuti bunyi langkah cepat dan suara benda tumpul menghantam tanah. Andi berdiri, tangannya menggenggam keris warisan ayahnya, tapi tak ia cabut dari sarungnya. Ia melangkah keluar, gelap menyelimuti halaman, tapi Andi tahu ia tak sendiri. 5 bayangan muncul dari sudut-sudut kegelapan, membawa senjata tumpul, rantai, dan kayu. Salah satunya adalah Riko, anak buah Bambang yang paling brutal. Malam, Andi, ucapnya sambil tersenyum bengis. Lo harusnya tahu, ini gak akan selesai sebelum lo tumbang. Andi tak menjawab, ia hanya berdiri tegak, menatap satu persatu wajah mereka. Pergilah, suaranya tenang, masih ada waktu buat berubah. Tapi mereka tak mendengar, tawa mereka pecah, dan serangan dimulai. Kayu menghantam ke arah kepala Andi, ia menunduk, menangkis dengan lengan, lalu memutar badan. Satu tendangan mendarat ke perut penyerangnya, membuat tubuh itu terhempas ke tiang bambu. Andi bergerak cepat, seperti angin yang membelah malam. Gerakannya bukan sekadar ilmu silat, tapi seni menghindar dari kejahatan tanpa niat membunuh. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Satu pukulan besi menghantam pundak Andi, membuatnya terhuyung. Darah mengalir dari pelipisnya, tapi justru disitulah, cahaya dalam dirinya menyala. Ia tak lagi melawan untuk dirinya sendiri, tapi untuk warung yang dibakar, warga yang takut, dan masa depan yang ingin ia tebus. Ia mengatupkan giginya, lalu menatap langit. Bismillah, dan dengan satu gerakan cepat, ia cabut keris dari sarungnya. Bukan untuk menusuk, tapi untuk menakutkan. Cahaya keris itu memantul di mata para penyerangnya. Riko terdiam sejenak. Ia tahu keris itu, keris milik Haji Salim, pendekar tua yang pernah menumpas para begal di masa lalu. Kau anaknya, gumam Riko. Andi tak menjawab. Ia hanya melangkah maju, perlahan, dengan sorot mata penuh keberanian. Aura kebal yang selama ini tersembunyi seolah merasuk ke dalam setiap langkahnya. Dan malam itu, para penyerang yang datang dengan keyakinan, justru lari terbirit-birit meninggalkan suara mereka sendiri di tanah yang beku. Andi berdiri di tengah halaman, darah masih menetes dari keningnya, napasnya memburu. Tapi matanya tak lagi menyala dengan amarah. Ia melihat keris di tangannya, lalu perlahan memasukkannya kembali ke dalam sarung. Aku tak perlu membunuh untuk menang, katanya pelan. Hujan rintik mulai turun, membasahi tanah yang tadi panas oleh pertarungan. Dani menengadah, membiarkan air langit membersihkan luka-lukanya. Namun di kejauhan, di atas bukit kecil desa, Bambang menyaksikan semua itu dari kejauhan. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Kalau mereka gagal, maka aku sendiri yang akan turun tangan, desisnya pelan. Ia tahu, pertarungan selanjutnya bukan lagi melalui anak buah. Kali ini, ia akan berhadapan langsung dengan Andi, tanpa perantara. Dan ia bersumpah, itu akan menjadi malam terakhir bagi si mantan serigala. Malam berikutnya lebih dingin dari biasanya. Kabut turun pelan, menyelimuti desa Sukaenda seperti kain kafan raksasa. Di tengah tanah lapang yang belum selesai dibangun menjadi warung baru, Andi berdiri sendirian. Tubuhnya masih berbalut perban di bahu dan kening, tapi matanya jernih dan teguh. Ia tahu, malam ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang mengakhiri satu bab kehidupan yang tak kunjung usai. Langkah sepatu bot menghentak tanah pelan, berat dan penuh kemarahan. Dari balik kabut, muncul sosok Bambang. Tak lagi ditemani anak buah. Tak ada tawa sinis atau ancaman. Hanya diam dan sorot mata yang menyala penuh dendam. Di tangannya, sebatang besi pipih, alat yang dulu mereka gunakan bersama saat masih menguasai lorong-lorong kota. Tapi kini, benda itu jadi lambang perbedaan. Andi memilih meninggalkan, Bambang memilih mempertahankan. Kenapa lo gak pernah lawan gue, Di?
Suara Bambang berat. Lo anggap gue gak pantas jadi lawan? Andi menggeleng. Karena dulu gue anggap lo saudara. Tapi saudara sejati gak bakar warung tempat lo nyari makan. Saudara sejati gak lukai orang-orang tak bersalah. Bambang menggertakkan gigi. Jadi ini soal warung sialan itu. Soal jadi orang suci yang dielu-elukan warga kampung. Andi menatapnya tajam. Ini soal pilihan hidup, Bang. Dan lo milih jalan yang sama sekali bukan jalan kita lagi. Tanpa aba-aba, Bambang menerjang. Ayunan besi pipi itu diarahkan ke leher Andi, tapi ditangkis cepat oleh tangan kosong. Dentuman logam dan daging bergema di lapangan kosong itu. Mereka bertarung bukan sekadar fisik, tapi juga batin. Setiap pukulan dari Bambang mengandung amarah masa lalu, rasa ditinggalkan, kalah, dan hilangnya harga diri. Tapi setiap tangkisan Andi membawa kesabaran, luka yang telah disembuhkan, dan harapan baru yang sedang ia lindungi. Pertarungan berlangsung sengit. Tanah basah terguncang oleh tubuh mereka yang saling menghantam. Andi sempat terjatuh, tapi bangkit lagi. Darah menetes dari pelipis Bambang, tapi ia tetap menyerang. Namun di satu momen, saat Bambang hendak menebaskan besi ke arah kepala, Andi berteriak, "Cukup!" Dan untuk pertama kalinya, Bambang berhenti. Tubuhnya gemetar, napasnya berat, matanya mulai basah, bukan oleh keringat, tapi oleh rasa kalah yang lebih dalam dari kekalahan biasa. "Apa gunanya semua ini, Bang?" tanya Andi lirih. "Lo mau bunuh gue, lalu apa? Lo tetap kesepian. Lo tetap jadi bayangan dari masa lalu yang gak bisa lo tinggalkan." Bambang terduduk, besi di tangannya jatuh ke tanah. Ia menunduk dalam, meninju tanah dengan kedua tangan. Suara tangisnya pelan, nyaris tak terdengar. Lelaki sekuat itu akhirnya runtuh bukan oleh tinju, tapi oleh kenyataan yang tak bisa ia bantah, ia telah kalah, sejak lama. Andi duduk di sebelahnya. Mereka tak berkata-kata, hanya duduk, dua sahabat lama yang pernah bertarung bersama, kini beradu dalam senyap yang lebih menyakitkan dari benturan. Di kejauhan, azan subuh berkumandang. Seakan memberi tanda bahwa malam telah selesai. Andi menepuk punggung Bambang pelan, lalu berdiri dan berjalan pergi. Ia tak membawa kemenangan, tapi membawa kedamaian yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Pagi itu matahari terbit lebih hangat dari biasanya. Udara desa Sukaendah seperti membawa nafas baru. Di lapangan belakang masjid, kerangka kayu warung yang sempat terbengkalai kini mulai berdiri kokoh. Warga bahu-membahu tanpa diperintah. Mereka tak lagi hanya membantu Andi membangun warung kopi, mereka ikut membangun simbol harapan, bukti bahwa masa lalu bisa ditinggalkan dan hidup baru bisa diraih. Andi berdiri di sudut, mengaduk semen dengan tangan sendiri. Luka di bahunya belum sembuh sempurna, tapi wajahnya tenang. Ia bukan lagi sosok garang yang dulu dikenal di jalanan. Bukan pula hanya seorang pemilik warung. Ia kini jadi panutan, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia pernah jatuh sedalam-dalamnya dan memilih bangkit. Tak jauh darinya, seorang pria berkemeja lusuh ikut membantu mengangkat papan. Bambang, tak ada yang menyangka, bahkan Andi sendiri. Tapi sejak malam itu, Bambang datang setiap pagi, tanpa kata, hanya bekerja. Ia tak banyak bicara, dan warga pun tak bertanya. Mungkin mereka tahu, ada luka dalam yang sedang ia jahit sendiri. Mungkin, dengan setiap paku yang ia tancapkan ke kayu, Bambang sedang menancapkan niat baru untuk jadi lebih baik. Dan bagi Andi, itu sudah cukup. Suatu siang, setelah warung berdiri utuh kembali, Andi menggantungkan papan bertuliskan, "Warung Damai, Tempat Ngopi dan Silaturahmi." Di bawahnya, sebuah rak kecil berisi kitab, buku motivasi, dan lembaran tulisan tangan tentang kisah-kisah inspiratif. Di sudut lain, ada papan jadwal latihan silat gratis untuk anak-anak desa. Suasana warung bukan hanya hangat oleh aroma kopi, tapi juga oleh tawa dan harapan. Pada malam pembukaan, warga berkumpul. Tua muda, lelaki perempuan, semuanya hadir. Andi berdiri di depan, sedikit gugup. "Dulu saya dikenal bukan karena kebaikan," katanya lirih. "Tapi saya percaya, Tuhan selalu memberi kesempatan kedua. Dan saya di sini, bukan sebagai orang yang suci, tapi sebagai orang yang terus berjuang untuk berubah." Di antara kerumunan, Bambang berdiri di belakang, matanya berkaca-kaca. Ia tak berani maju, tapi cukup bagi Andi tahu, ia mendengar. Beberapa minggu berlalu, warung makin ramai. Bambang mulai bicara pelan-pelan.
Ia minta maaf pada warga yang dulu pernah ia sakiti. Beberapa memaafkan langsung, sebagian butuh waktu. Tapi Andi tahu, perubahan sejati butuh proses. Dan ia tak pernah mendesak. Karena yang ia perjuangkan bukan citra, melainkan hati yang benar-benar ingin bertobat. Suatu pagi, Andi duduk di bangku panjang warungnya. Di hadapannya, seorang bocah kecil. Bertanya polos, "Om Andi beneran kebal?" Andi tertawa pelan. "Kebal itu bukan gak bisa luka, nak. Tapi bisa berdiri lagi meski udah jatuh berkali-kali." Bocah itu mengangguk, lalu berlari sambil menirukan gerakan silat. Di kejauhan, matahari menyinari desa Sukaendah yang perlahan berubah menjadi tempat yang lebih damai. Dan di dalam hati Andi, ia tahu, perjalanan belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendiri. Ia bukan lagi bayangan dari masa lalu, melainkan cahaya kecil yang menuntun orang lain keluar dari gelapnya dunia yang dulu pernah ia kuasai. Dan dari balik warung kecilnya, ia mengajarkan satu hal paling berharga, bahwa setiap orang berhak atas kesempatan kedua, selama mereka punya keberanian untuk memilihnya. Hujan turun deras malam itu, membasahi atap warung damai yang kini sudah mulai menjadi pusat kehidupan warga. Tapi bukan hanya hujan yang membasahi bumi, ada air mata yang diam-diam jatuh dari mata Bambang, yang duduk di bangku kayu paling pojok, menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Ia menatap jendela, melihat bayangan dirinya sendiri. Seseorang yang mencoba berubah, tapi masih dihantui dosa lama yang menolak pergi. Salah satu warga, Pak Jaya, tak pernah lagi datang ke warung sejak tahu Bambang bekerja di sana. Anak perempuannya pernah jadi korban pemalakan Bambang dulu, dan luka itu belum sembuh. Warga memang tak mengusir, tak menghina, tapi juga belum sepenuhnya menerima. Dan Bambang merasakannya setiap kali senyum orang lain tak dibalas, setiap langkahnya membuat suara pelan-pelan berhenti. Rasa bersalah itu lebih pedih dari tamparan. Andi tahu, ia memperhatikan dari jauh, memberi ruang, tapi tak pernah membiarkan Bambang merasa sendiri. "Gak semua luka bisa sembuh cepat," katanya suatu malam. "Tapi kalau lo terus di sini, tetap jujur dan ikhlas, perlahan mereka akan lihat siapa lo yang sekarang." Bambang hanya mengangguk, tapi air matanya pecah saat Andi beranjak pergi. Baginya, pengampunan dari Andi adalah anugerah, tapi yang ia butuhkan adalah pengampunan dari dirinya sendiri. Suatu hari, seorang ibu datang ke warung sambil membawa anak laki-lakinya yang kurus dan pendiam. Anak itu duduk di dekat Bambang dan terus menatapnya. Bambang merasa gelisah, lalu akhirnya bertanya, "Kamu kenapa lihat Om terus?" Bocah itu menjawab pelan, kata ibu, "Om dulu orang jahat, tapi sekarang bantu bangun warung. Aku mau jadi orang yang berubah juga, kayak Om." Bambang terdiam, lalu tersenyum getir. Kata-kata bocah itu seperti petir di tengah senyap, menyakitkan, tapi menyadarkan. Kejadian itu membuat Bambang mulai berbicara. Di malam Jumat, ia diminta Andi untuk berbagi cerita di hadapan para pemuda. Dengan suara gemetar, ia menceritakan semua dosa, penyesalan, dan keinginannya untuk menjadi manusia baru. Tak semua pemuda tersentuh, tapi beberapa datang menghampirinya usai cerita, menepuk bahunya pelan. Bukan pengampunan penuh, tapi itu awal. Dan bagi Bambang, itu cukup untuk menguatkan langkahnya. Namun luka lama tak hanya datang dari warga. Suatu malam, mantan anak buah Bambang, Dery dan Komar, datang dengan muka muram. Mereka menganggap Bambang pengkhianat, menjual diri, demi damai. Mereka marah, menuduhnya lemah, bahkan mengancam akan membakar warung itu jika Bambang terus menampakkan diri. Tapi Bambang tak lari. Ia berdiri di halaman, di bawah hujan, menatap mata mereka. "Kalau mau hancurin aku, hancurkan aku saja. Tapi jangan ganggu tempat ini. Ini tempat orang-orang belajar harapan." Mereka pergi, tak berkata apa-apa. Tapi Andi yang melihat semua itu dari dalam warung tahu, perjuangan Bambang belum selesai. Masih banyak luka, masih banyak badai. Tapi ia juga tahu, Bambang bukan lagi pria yang berlari dari tanggung jawab. Ia adalah pria yang berdiri meski gemetar, menahan hujan meski dingin. Menusuk. Dan dalam hatinya, Andi berdoa, semoga waktu benar-benar bisa menjadi obat bagi semua luka yang masih tersisa. Karena perubahan sejati bukan tentang berapa banyak yang memaafkan kita, tapi tentang bagaimana kita tetap memilih menjadi baik, bahkan saat dunia belum sepenuhnya percaya kita bisa. Waktu berjalan cepat di desa Sukaendah.
Warung damai kini tak hanya jadi tempat ngopi, tapi jadi ruang berbagi luka dan harapan. Setiap malam, ada yang datang untuk curhat, bertanya arah hidup, atau sekadar duduk diam mendengarkan obrolan. Andi melihat semua itu dengan syukur yang tak bisa ia ucapkan. Ia tak pernah membayangkan bahwa warung kecil ini bisa menyembuhkan banyak orang, termasuk dirinya. Namun hidup tak pernah benar-benar tenang. Suatu malam, ketika hujan belum turun tapi awan sudah menggelap, seorang lelaki datang tergesa-gesa. Napasnya terengah, wajahnya panik. "Pak Andi." Bambang dibacok di belakang balai desa. Andi terdiam sejenak, jantungnya seperti berhenti. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari keluar bersama beberapa warga. Dada Andi sesak. Ia tahu, dendam masa lalu kadang tak mengenal waktu. Di tanah berlumpur dekat balai desa, tubuh Bambang tergeletak dengan luka sobek di punggungnya. Darah mengalir pelan, bercampur hujan yang baru turun. Wajahnya pucat tapi matanya masih terbuka. Ketika Andi mendekat dan menggenggam tangannya, Bambang tersenyum lemah. "Gue gak lari, Dik, gue gak lari," bisiknya. Andi menahan tangis. "Gue tahu, Bang, lo udah lebih dari cukup." Mobil pikap tua dipakai mengangkut Bambang ke puskesmas terdekat. Hujan tak bisa menyembunyikan air mata yang jatuh dari mata Andi. Kejadian itu mengguncang seluruh desa. Ternyata pelakunya adalah Dery, mantan anak buah Bambang yang tak terima dengan perubahan pemimpinnya. Tapi warga tak tinggal diam. Mereka gotong royong menjaga warung, mengantar makanan ke puskesmas, bahkan menyumbang biaya pengobatan. Saat itu, Andi sadar, perjuangan mereka telah mengubah sesuatu. Bukan hanya di diri sendiri, tapi di hati orang-orang yang dulu hanya menonton dari jauh. Seminggu kemudian, Bambang diperbolehkan pulang. Luka fisiknya membekas, tapi luka jiwanya justru mulai sembuh. Ia berjalan perlahan menuju warung damai, disambut tepuk tangan kecil dari anak-anak dan senyum tulus dari ibu-ibu. Tak ada pidato, tak ada perayaan besar. Hanya secangkir kopi yang disuguhkan Andi, dan satu kalimat pelan dari Bambang, "Kayaknya, untuk pertama kalinya, gue pengen hidup lebih lama." Di malam itu, Andi menatap langit dari bangku warungnya. Di sebelahnya, Bambang duduk dengan selimut di pundaknya. Mereka diam, membiarkan suara jangkrik dan desir angin menjadi pengisi ruang. "Gue masih sering takut, Di," kata Bambang tiba-tiba. "Takut kalau semua ini cuma sementara. Takut kalau gue gagal lagi." Andi menoleh dan menepuk pundaknya. "Kalau lo jatuh, gue bantu bangun lagi. Tapi gue percaya, lo udah gak jalan sendirian sekarang. Dan itulah inti dari segalanya, tidak ada perubahan yang instan, tidak ada luka yang sembuh seketika. Tapi selama ada tangan yang saling menggenggam, mata yang saling memaafkan, dan langkah yang terus maju meski gemetar, maka harapan akan selalu ada." Warung damai berdiri bukan sebagai bangunan semata, tapi sebagai monumen kecil tentang manusia yang mau berubah. Malam itu, di tengah dingin yang menggigit, tawa kecil terdengar dari warung. Tawa yang dulu asing, kini menjadi penutup sempurna dari sebuah kisah yang lahir dari kekelaman, dibakar oleh dendam, tapi berakhir dengan damai.